situs adat Totok Kalada merupakan salah satu kekayaan Nusantara yang membentuk menara menjulang tinggi ke langit dengan arsitektur yang khas menggunakan bahan dasar ilalang dan bambu. Bahan bangunan rumah adat Sumba menggunakan tiang-tiang besar yang bersumber dari hutan pilihan. Di tengah laju modernitas, warga desa Totok Kalada di Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya masih memegang teguh budayanya. Jejak itu bisa ditemukan di kampung situs adat Totok Kalada yang sudah berusia ratusan tahun. Kampung adat Totok Kalada terletak di Desa Totok, persis di dataran tinggi wilayah Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di kabupaten ini terdapat 21 rumah tradisional khas Sumba. Dari Bandara Tambolaka dengan jarak tempuh sekitar 15 km ke arah timur atau dari Pelabuhan Waikelo sekitar 30 menit perjalanan, kita akan tiba di kampung situs adat dengan pemandangan yang memanjakan mata. Setibanya di kampung situs adat Totok Kalada dari ketinggian wilayah Loura, pengunjung dapat leluasa menikmati bentang kota Sumba Barat Daya yang memiliki pesona alam dengan hamparan sawah menghijau. Di atas perkampungan Totok Kalada kita bisa melihat panorama pegunungan, bentangan sawah, perkebunan di lahan kebun, serta nampak sangat jelas kampus STKIP WT Bula, bahkan di atas bukit-bukit hijau. Kita akan melihat gerombolan kuda-kuda sandalwood yang berlarian di hamparan padang savana, bahkan dari ketinggian 1.300 di atas permukaan laut ini, kita bisa melihat pesawat terbang yang hendak mendarat di Bandara Tambolaka. Sungguh pemandangan yang eksotis. Rumah tradisional Totok Kalada atau rumah adat ciri khas Sumba ini berbentuk rumah panggung dengan atap berundak menjulang bak menara. Atau Yenggo Umbu Koba, tokoh adat setempat menyebutkan rumah adat di kampung tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian bawah dipergunakan untuk memelihara hewan ternak, bagian tengah untuk penghuni, dan bagian atas atau menara diperuntukkan sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Penduduk setempat meyakini bahwa Merapu bersemayam dan menyaksikan mereka dari menara ini, sehingga titik tersebut mendapat perlakuan khusus. Menara yang berada pada tengah rumah ditopang 4 tiang yang sekaligus berfungsi sebagai penopang rumah. Ruang di antara 4 tiang itu difungsikan sebagai tempat untuk memasak. Perapian ini juga berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan yang disimpan di atasnya. Pada tiang terdapat semacam ukiran yang digunakan sebagai pintu pembeda antara pintu laki-laki dan pintu perempuan. Sementara tiang lainnya disebut dengan tiang laki-laki karena tempatnya berdekatan dengan ruang tamu tempat para pria berdiskusi. Biasanya pintu laki-laki digunakan oleh kepala rumah tangga atau ayah untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan pintu perempuan digunakan oleh ibu yang akan pergi ke pasar. Mayoritas warga Totok Kalada memeluk kepercayaan Merapu, agama asli yang masih hidup dan dianut oleh orang Sumba. Merapu diartikan yang dipertuan atau yang dimuliakan. Dasarnya adalah pada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur itu disebut Merapu yang memiliki arti yang dipertuan atau dimuliakan. Itulah sebabnya agama yang mereka anut juga disebut Merapu. Namun sayangnya kunjungan TVRI saat itu belum bertepatan dengan pelaksanaan acara Wula Pondu, acara syukuran yang harus dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat Totok Kalada. Rato Yenggo Umbu Koba mengaku bahwa ada 3 suku yang mendiami perkampungan Totok Kalada, yaitu suku Umbu Koba, suku Umbu Tiri, suku Welona. Masing-masing suku memiliki tugas sebagai pelaksana upacara adat. Dari awal ada perjanjian. Berarti di sini sudah ada perjanjian itu tidak boleh berubah. Pakai untuk alat-alat dari alat agama. Nah, baik pun alat-alat ini semen segala itu tidak bisa, tidak mengizinkan. Hanya pakai dari dulu kayu, tali, bambu, alat. Kalau berubah berarti tidak asli lagi. Begitu juga kubur. Tidak bisa dikuli.
masih kita pakai dari dulu untuk kita bungkus dengan kain. Kekayaan Nusantara ini mesti dijaga dan dilestarikan di tengah perkembangan dan arus perubahan sosial yang semakin deras mengalir. Warga tidak boleh kehilangan identitas diri sebagai warga yang berbudaya dengan tetap memegang teguh nilai dan norma kehidupan sosial. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT.